Ada satu kalimat nih yang terus kepikiran sama saya. Perang dingin udah berakhir, tapi dunia nggak jadi lebih damai. Konfliknya nggak hilang, cuma ganti wujud. Betul sekali. Selamat datang kembali. Nah, di pembahasan mendalam kita kali ini, kita mau coba bedah salah satu bab paling panas dan kontroversial dari bukunya Samuel Huntington, The Clash of Civilizations. Bab 10 ya? Tepat, bab 10. Dari perang transisi ke perang garis patahan. Misi kita kali ini, kita mau coba ngerti kenapa, menurut Huntington, setelah tembok Berlin runtuh, perang justru makin sering meletus di perbatasan antar budaya. Dan kita akan fokus ke argumennya yang paling memicu perdebatan. Benar, tentang peran sentral Islam dalam konflik-konflik ini. Tapi sebelum ke sana ada satu istilah yang langsung bikin saya berhenti. Perang garis patahan atau fault line wars. Haha, iya. Teologi bukan politik. Kedengerannya dramatis banget. Maksudnya apa sih Huntington pakai istilah ini? Haha, iya. Pemilihan katanya memang sengaja dibuat dramatis. Dan itu karena situasinya, menurut dia memang begitu. Oke. Gini, garis patahan di sini, itu metafora untuk perbatasan antar peradaban. Jadi, perang garis patahan itu adalah konflik yang meletus antara dua kelompok dari peradaban yang beda. Bukan lagi perang ideologi komunis lawan kapitalis, tapi perang identitas. Contohnya kayak, yaitu, antara Kristen Ortodoks Serbia dengan Muslim Bosnia, atau Hindu India dengan Muslim Pakistan di Kashmir. Oke, masuk akal. Tapi bukan itu yang paling bikin ngeri. Disinilah Huntington ngeluarin satu konsep yang, jujur aja, cukup bikin merinding. Sindrom negara kerabat, atau kin country syndrome. Sindrom negara kerabat. Oke, coba jelasin. Ide ini sederhana, tapi dampaknya masif banget. Jadi, ketika satu kelompok, kita ambil contoh Muslim Bosnia, diserang, negara-negara Muslim lain di seluruh dunia, kerabat peradabannya, itu merasa terpanggil untuk bantu. Begitu juga sebaliknya. Waktu Serbia Ortodoks merasa terancam, ya Rusia dan Yunani bakal pasang badan. Nah, sindrom inilah yang mengubah konflik lokal yang mungkin awalnya kecil, jadi masalah internasional yang melibatkan banyak negara. Api kecil bisa jadi kebakaran hutan global. Oke, ini kerangka berpikir yang kuat banget. Dan ini membawa kita langsung ke jantung argumen Huntington yang paling tajam. Nah, ini dia. Dia menulis, dan ini kutipan langsung ya, perbatasan Islam itu berdarah. Wah, ini pernyataan yang luar biasa keras. Keras sekali. Di zaman sekarang, ngomong kayak gini bisa langsung dicap rasis atau ya Islamofobia. Gimana dia bisa ngebuktiin klaim seberat ini? Pasti bukan sekedar opini kan? Tentu aja bukan. Dia berusaha keras menyajikannya dengan data, terlepas dari bagaimana orang akan menafsirkannya nanti. Data seperti apa? Jadi, di awal 90-an, pas buku ini ditulis, dia ngumpulin data dari 3 sumber berbeda. Dan semuanya, menurut dia, nunjuk ke arah yang sama. Oke. Pertama, Muslim secara statistik lebih sering terlibat dalam kekerasan antar kelompok dibanding non-Muslim. Kedua, sekitar 2/3 sampai 3/4 dari semua perang antar peradaban pada periode itu melibatkan Muslim di satu sisi dan non-Muslim di sisi lain. Wow, 2/3 sampai 3/4. Iya, tentu ini data dari era spesifik ya, tapi bagi Huntington, polanya terlalu jelas untuk diabaikan. Dia kemudian coba jawab pertanyaan, kenapa? Dan jawabannya bukan karena ada sesuatu yang inheran dalam agamanya, melainkan kombinasi beberapa faktor. Nah, ini dia yang penting. Apa aja faktor-faktornya? Dia ngurainya jadi 3 hal utama. Yang pertama dan paling jelas itu sejarah. Ada luka-luka lama yang belum sembuh. Maksudnya dendam lama gitu? Persis. Konflik berabad-abad antara Muslim dan Hindu di India, antara Rusia dan orang-orang Kaukasus, antara Arab dan Yahudi di Palestina. Sejarah ini, kata Huntington, hidup, sehat, dan menakutkan. Dendam lama ini kayak bensin kering yang siap kesulut kapan aja. Masuk akal, sejarah sebagai bahan bakar. Tapi pasti ada pemicu kontemporernya juga kan? Tepat. Dan faktor kedua ini yang seringkali luput dari perhatian kita, demografi. Huntington menyebutnya ledakan pemuda atau youth bulge. Ledakan pemuda? Ya, di banyak negara Muslim pada akhir abad ke-20, angka kelahiran itu tinggi banget. Hasilnya, populasi anak muda usia 15-24 tahun membludak. Oke. Mereka ini kan penuh energi, idealis,
tapi seringkali frustrasi karena lapangan kerja sedikit dan masa depan suram. Nah, kelompok inilah yang menurut Huntington jadi lahan subur rekrutmen untuk gerakan fundamentalis, pemberontakan, bahkan terorisme. Tunggu. Dari 3 penyebab itu, yang demografi ini yang bikin saya agak berhenti sejenak. Rasanya aneh kan? Aneh gimana? Gimana mungkin jumlah anak muda bisa memicu perang? Terdengar terlalu menyederhanakan nggak sih? Awalnya mungkin begitu, tapi data yang dia sajikan untuk kasus Balkan itu benar-benar membuka mata. Dia nggak bicara abstrak. Oke, coba kasih contohnya. Coba lihat Bosnia. Tahun 1961, populasi Serbia di sana 43%, sementara Muslim 26%. 30 tahun kemudian, di tahun 1991, angkanya berbalik total. Berbalik gimana? Populasi Serbia turun jadi 31%, sementara populasi Muslim melonjak jadi 44%. Bagi nasionalis Serbia, angka ini bukan sekedar statistik. Ini ancaman eksistensial. Mereka merasa akan jadi minoritas di tanah mereka sendiri. Dan ketakutan itu jadi pembenaran untuk kekerasan? Tepat sekali, ketakutan itu jadi bahan bakar untuk propaganda paling keji. Ini bukan lagi soal angka di atas kertas, tapi soal hidup dan mati. Mengerikan. Ada satu kutipan di buku ini yang nggak akan pernah saya lupakan. Saking ngerinya, seorang pejuang Serbia ditanya, "Kenapa kalian bunuh anak-anak?" Jawabannya, "Karena suatu saat mereka akan dewasa, dan kami harus membunuh mereka saat itu juga." Gila. Itu beneran nunjukin gimana data demografi bisa dipelintir jadi alasan untuk pembersihan etnis. Brutal. Mengerikan. Jadi kita udah lihat pemicunya, sejarah, demografi, dan satu lagi yang ketiga. Yang ketiga itu politik, yaitu tidak adanya negara inti atau core state yang dominan di peradaban Islam. Maksudnya? Coba bandingkan, peradaban Barat punya Amerika Serikat, peradaban Ortodoks punya Rusia, Tiongkok untuk peradaban Sinik. Negara-negara ini, suka atau enggak, bisa bertindak sebagai pemimpin, penengah, atau bahkan polisi bagi peradaban mereka. Sementara di Islam? Islam, dengan lebih dari 1 miliar pengikut, nggak punya satupun negara yang diakui sebagai pemimpin oleh semua. Arab Saudi, Iran, Turki, Mesir, semuanya bersaing. Ketiadaan negara inti ini, menurut Huntington, menyebabkan perpecahan internal dan bikin peradaban Islam lebih rentan terhadap konflik, baik di dalam maupun dengan dunia luar. Jadi kayak nggak ada polisinya gitu ya, yang bisa bilang, sudah hentikan, dan semua pihak nurut. Persis, nggak ada kekuatan pemersatu yang bisa memediasi konflik secara efektif. Oke, pemicunya sudah cukup jelas, sejarah, demografi, dan politik. Tapi itu kan baru percikan api. Pertanyaannya, gimana percikan di satu negara kecil kayak Bosnia ini bisa jadi kebakaran hutan yang meluas ke seluruh dunia? Nah, disinilah Huntington nunjukin mekanismenya, yang ternyata berlapis-lapis. Oke. Betul, dia membaginya jadi 3 tingkatan partisipan. Tingkat primer, ini jelas, yaitu kelompok yang perang langsung di lapangan. Serbia-Bosnia, Muslim-Bosnia, Kroasia-Bosnia. Mereka yang saling tembak. Lalu tingkat sekunder? Ini adalah negara-negara tetangga yang punya ikatan peradaban atau negara kerabat yang berbatasan langsung. Dalam kasus ini berarti negara Serbia dan Kroasia itu sendiri ya? Tepat. Mereka nggak secara resmi nyatain perang, tapi mereka ngirim senjata, uang, sukarelawan, dan dukungan politik untuk saudara mereka di Bosnia. Oke, dan yang terakhir tingkat tersier, ini pasti pemain-pemain besarnya. Betul sekali. Ini adalah negara inti atau pemimpin dari masing-masing peradaban. Rusia untuk Ortodoks, Jerman, AS, dan negara-negara barat lain untuk Kristen, dan koalisi longgar negara-negara Muslim kayak Iran, Turki, dan Arab Saudi. Disinilah perang lokal ketemu catur geopolitik global. Persis. Dan pola ini kelihatan jelas banget di Bosnia. Rusia konsisten ngebelah Serbia di PBB, memveto sanksi. Jerman dan negara Eropa lainnya diam-diam ngebantu Kroasia. Tapi sepertinya mobilisasi paling masif datang dari dunia Muslim ya? Luar biasa masif. Ini contoh sempurna sindrom negara kerabat dalam skala penuh. Iran menyebutnya perang agama. Organisasi Konferensi Islam atau OKI melobi tanpa henti di PBB. Bantuan dana juga pasti besar ya? Uang mengalir dari negara-negara Teluk. Ribuan mujahidin dari Afghanistan, Timur Tengah datang untuk berjihad. Tiba-tiba, perang di sebuah negara kecil yang mungkin belum pernah mereka dengar sebelumnya, jadi isu sentral bagi identitas keislaman mereka. Oke, ini bagian yang dari dulu saya nggak pernah ngerti.
Di tengah semua ini, di mana semua negara dukung kerabatnya masing-masing, polanya jelas. Rusia dukung Serbia, Jerman dukung Kroasia, dunia Islam dukung Bosnia. Logis kan? Tapi tiba-tiba Amerika Serikat, sebagai pemimpin blok barat, malah tampak berpihak pada Muslim Bosnia. Mereka mendorong pencabutan embargo senjata dan akhirnya memimpin serangan udara NATO yang menghancurkan posisi Serbia. Ini kan melawan logika peradaban yang baru aja kita bahas. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Nah, ini adalah salah satu analisis Huntington yang paling tajam dan, terus terang, paling nggak terduga. Kenapa? Penjelasannya bukan karena minyak, bukan juga karena lobi Arab Saudi. Jawabannya, menurut dia, ada di dalam negeri Amerika sendiri. Politik domestik. Politik domestik, maksudnya? Amerika itu kan negara multikultural, multireligius. Dengan mendukung Muslim Bosnia, pemerintah AS bisa ngirim pesan kuat ke populasi Muslim di dalam negerinya dan ke dunia Islam secara global. Kami nggak anti-Islam. Kami bukan kayak Eropa yang kalian anggap bias pro-Serbia. Wow. Ini adalah manuver kebijakan luar negeri yang tujuannya untuk mengelola citra dan dinamika politik identitas di dalam negeri. Sebuah contoh nyata gimana masyarakat multikultural di Barat bisa mempengaruhi percaturan geopolitik global. Wow, jadi keputusan untuk mengebom Serbia itu sebagian didasari oleh keinginan untuk menunjukkan kepada Muslim Amerika bahwa pemerintah mereka nggak bias. Itu cukup kompleks dan agak sinis juga ya. Begitulah realitas geopolitik yang digambarkan Huntington. Kepentingan nasional itu berlapis-lapis. Oke, ini memunculkan pertanyaan berikutnya. Kalau semua orang ikut campur, perangnya jadi makin besar kan? Ini terdengar kayak resep untuk perang dunia. Terus, gimana cara menghentikannya? Dan disinilah kita menemukan paradoks terbesar dari perang garis patahan. Paradoks. Ternyata, sindrom negara kerabat yang memperpanjang dan memperburuk perang justru juga menjadi kunci untuk mengakhirinya. Huntington punya kalimat yang sangat bagus untuk ini. Perdamaian di garis patahan menetes dari atas ke bawah. Menetes dari atas ke bawah. Maksudnya, jadi yang awalnya ngomporin, sekarang mereka juga yang jadi juru damai. Agak aneh ya? Tepat sekali. Aneh tapi logis. Gini cara kerjanya. Para petarung di tingkat primer, yang di lapangan, mereka itu udah kelelahan total. Tapi kebencian dan trauma mereka udah terlalu dalam untuk bisa berhenti sendiri. Nggak bisa saling percaya lagi. Betul. Perdamaian nggak akan pernah datang dari mereka. Perdamaian harus dipaksakan dari luar, oleh para pelindung mereka di tingkat sekunder dan tersier. Dipaksakan. Iya. Pada satu titik negara-negara besar ini, AS, Rusia, Uni Eropa sadar bahwa perang ini udah terlalu mahal dan berisiko menyeret mereka ke konflik yang lebih besar. Kepentingan mereka yang lebih luas jadi terancam. Jadi mereka akhirnya turun tangan buat mendamaikan. Mereka duduk bersama, merundingkan kesepakatan damai, kayak perjanjian Dayton untuk Bosnia. Setelah deal tercapai, mereka akan pulang ke kerabat masing-masing dan bilang, ini kesepakatannya, terima atau kami hentikan semua bantuan. Jadi pakai ancaman juga. Mereka menggunakan wortel, yaitu janji bantuan rekonstruksi, dan tongkat, yaitu ancaman sanksi atau ditinggalkan. Jadi bagi para pejuang di garis depan, itu pasti terasa seperti pengkhianatan besar. Tentu saja. Mereka merasa telah berjuang dan berkorban mati-matian, lalu tiba-tiba pelindung mereka dari jauh datang dan maksa mereka menerima kompromi yang menyakitkan. Mereka merasa dijual. Tapi cuma itu caranya. Tapi menurut Huntington, itulah satu-satunya cara perang brutal semacam ini bisa dihentikan. Perdamaian yang nggak sempurna, yang dipaksakan dari atas, tapi setidaknya perang berhenti. Oke, mari kita coba rangkum sedikit. Jadi, dari pembahasan ini kita jadi paham bahwa menurut Huntington, konflik pasca Perang Dingin seringkali adalah perang garis patahan antar budaya. Betul. Bahayanya bukan main, karena ada sindrom negara kerabat yang bisa bikin konflik lokal jadi masalah global. Kita juga lihat pemicunya bisa datang dari tempat yang tak terduga, kayak demografi atau ledakan pemuda. Dan yang paling penting, kita belajar soal paradoks perdamaian. Bahwa perdamaian dalam konflik identitas yang panas ini seringkali nggak lahir dari rekonsiliasi tulus di tingkat bawah, tapi dari intervensi pragmatis kekuatan-kekuatan besar yang awalnya justru ikut memanaskan situasi. Mereka yang memulai, mereka juga yang mengakhiri. Iya, demi kepentingan mereka yang lebih besar. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pemikiran terakhir dari bab ini untuk Anda renungkan. Huntington menggarisbawahi bahwa perbatasan Islam itu berdarah, tapi dia juga menambahkan, begitu pula bagian dalamnya. Kalimat yang kuat.
Kalimat ini menunjuk pada konflik antar peradaban, sekaligus konflik di dalam peradaban itu sendiri. Teks ini berargumen bahwa Islam, tidak seperti peradaban lain, tidak punya negara inti yang bisa mempersatukan atau memaksakan perdamaian. Benar. Nah, jika itu benar, apakah ini berarti konflik paling keras yang akan dihadapi dunia Islam di masa depan bukanlah dengan Barat atau peradaban lain, melainkan dengan dirinya sendiri? Sebuah pertanyaan untuk kita pikirkan bersama.